Shalom saudara, kembali berjumpa dengan saya Susi dalam program Tuntunan Ilahi ya. Di hari yang berbahagia ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saudaraku, hari ini kita sampai di hari yang ke-174 ya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami dapat datang kepadamu dan belajar firman Tuhan. Kami rindu mengerti firman Tuhan dan kami mau menyimpannya dan kami juga mau melakukannya. Mari Roh Kudus mampukan kami untuk kami boleh sungguh-sungguh hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, saya memberikan judul Tuhan Sumber Kemenangan ya. Dan nats yang kita baca diambil di 1 Raja-Raja pasal 15, 2 Tawarik 13 sampai 16. Dan kali ini kita akan belajar dari 2 Tawarik pasal yang ke-14 ya. Berbicara mengenai Raja Asa. Raja Asa melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan ya. Ia menjauhkan semua mezbah-mezbah asing ya. Dia juga menghancurkan semua tugu-tugu berhala dan bukit-bukit pengorbanan ya. Bagaimana Raja Asa sungguh-sungguh memerintahkan orang-orang Yehuda supaya mencari Tuhan dan mentaati perintah-perintah Tuhan ya. Dan ketika Raja Asa dan orang-orang Yehuda sungguh-sungguh mencari Tuhan dan mengikuti hukum-hukum Tuhan, firman Tuhan mengatakan bagaimana Tuhan memberikan keamanan, mengaruniakan keamanan ya, seperti itu. Tapi di ayat yang ke-7 ya, mereka juga memperkuat kota-kota ya, tembok-tembok ya, seperti itu, menara-menara. Dan firman Tuhan mengatakan bagaimana Tuhan membuat pembangunan mereka itu begitu berhasil ya. Tetapi dikatakan di ayat yang ke-9, Terah orang Ethiopia itu hendak menyerang ya. Dan tentaranya itu berjumlah 1 juta orang ya, dan juga ada 300 kereta pasukan. Sedangkan pada waktu itu Yehuda ya jumlahnya itu hanya 580.000 ya. Tetapi kita bisa melihat di sini bagaimana Tuhan memukul kalah tentara musuh. Tuhan memberikan kemenangan kepada Asa dan orang-orang Yehuda pada waktu itu. 2 Tawarik 14 ayat 12, dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari ya. Saudaraku, Tuhan menjadi sumber kemenangan bagi Yehuda pada waktu itu. Kenapa Tuhan menjadi sumber kemenangan ya? Yang pertama adalah karena Asa mencari Tuhan dan menantikan Tuhan. Dan dia juga menyuruh orang-orang Yehuda untuk mencari Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan bisa menjadi sumber kemenangan dan mengalahkan musuh-musuh yang ada? Ya, dikatakan bahwa karena Asa dan bangsanya pada waktu itu berseru kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan ya. Dalam 2 Tawarik pasal 4 ayat 11 mengatakan bahwa ya Tuhan, tidak ada yang dapat menolong yang lemah selain Engkau, dan hanya kepadamulah kami bersandar. Saudaraku, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, ketika sungguh-sungguh kita berseru percaya dan mengandalkan Tuhan, bersandar hanya kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan yang akan menjadikan kita sumber kemenangan. Tuhan memberikan kita kemenangan. Tuhan menjadi sumber kemenangan di dalam hidup kita. Apapun musuh-musuh yang menyerang kita, ya musuh itu berbicara mengenai masalah, tantangan, pergumulan di dalam hidup kita, kita bisa berkemenangan mengatasi itu semua ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, percaya, berseru dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita ya. Oke saudaraku, dan nats yang akan kita baca besok diambil dari 1 Raja-Raja pasal 16 dan 2 Tawarik pasal 17. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.